Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Di video kali ini saya akan sharing atau berbagi sedikit cara mengganti tangki air untuk jamban duduk ya. Di sini kelihatan sudah rusak, sudah reput. Jadi kita nak tukar dengan yang baru. Di video saya sebelumnya saya sudah berbagi cara untuk merakit dia punya internal fitting, dan kali ini saya akan berbagi cara untuk memasang. Kali ini kita buka saja yang lama ini, dan kita buka secara paksa saja karena skru sudah berkarat. Kita tarik saja dan kelihatan sekali di bagian dinding ini kelihatan warna coklat karena sudah lama dan berkarat. Jadi kalau kita gunakan screwdriver pun kita tak boleh buka. Oke, tapi sebelum itu buat siapa saja yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bila perlu tekan tombol lonceng ya untuk notifikasi dan pemberitahuan bila saya unggah atau upload video terbaru. Oke, kita lanjutkan saja. Kemudian kita coba marking. Dia punya bracket. Kita pastikan lurus dengan jamban untuk pemasangan ini biar tidak kelihatan sengit ataupun kelihatan tegak ya, baru nampak cantik dan kemas. Jadi kita perlu meletakkan secara sementara untuk menetapkan tempat yang akan kita buat lubang atau kita bor ataupun kita pasang bracket nanti. Jadi kita marking seperti ini sesuai posisi ataupun tempat yang nak kita lubang tadi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita gunakan kita gunakan drill untuk kita nak pasang dia punya bracket screw. Nah, tadi kita sudah marking di mana tempat yang sesuai untuk kita buat lubang untuk pemasangan bracket. Nah, bracket dia seperti ini. Kalau yang model lama itu bracket dia panjang sedikit, tapi untuk yang model elegant ini yang terbaru bracket dia pendek saja dan simple. Jadi kita marking, mungkin kita akan buat lubang 4 lubang untuk bracket akan lebih kuat untuk kita pemasangan skru. Jadi kita harus menggunakan 4 skru agar nanti bila kita isi air tangki itu tidak terjatuh, dan bila kita flush pun akan tidak bergoyang. Oke, kita siapkan dia punya drill untuk membuat lubang dan pastikan sesuai dengan tempat yang sudah kita marking atau kita tandai tadi. Oke, bilet tandas ini adalah bilet tandas rumah murah ya, rumah sederhana. Jadi dia punya barang pun yang biasa, yang murah-murah saja, dan ini rumah yang sudah lama tak dipakai, kemudian kita buat renovation ataupun buat repair untuk memperbaiki kerusakan yang ada di rumah ini, termasuk di bagian tandas ini. Oke, selepas kita buat lubang, kita tambahkan plug PVC untuk penahan pengikat skru agar ketat dan kuat. Biasanya kita gunakan PVC wall plug untuk mengikat skru. Jadi ada 4 lubang yang perlu kita buat agar bracket ini kuat ya. Jadi karena beban air itu hampir sekitar 6 liter ya untuk standar pengisian di bagian tangki air. Nah, bracketnya seperti ini. Seperti ini kita pasang mengikut yang sudah kita buat tadi. Kita gunakan hand drill untuk mempercepat kerja ini. Kalau kita akan gunakan screwdriver pun boleh kalau kita tidak punya hand drill battery ya. Ini hand drill battery untuk mengikat skru agar kerja ini lebih cepat dan lebih bagus. Jadi di sini ada 2 bracket ya, di kanan dan di kiri ya. Nah, itu sebenarnya ini ada diagram dia ataupun petunjuk dari barang ini untuk cara pemasangan.
Ini saya sharing-sharing saja untuk cara pemasangan secara langsung ya. Jadi mungkin kalau pakai diagram ataupun katalog mungkin dia bagaimana kurang paham sedikit, jadi saya coba sharing untuk cara pemasangan ini. Oke, bracket sudah siap kita pasang, baru kita sambung atau kita pasang bagian tangki dan kita ikat seperti semula yang seperti lama tadi. Cuma ini barang baru. Nah, caranya seperti ini ya. Bagian pipe itu kita pasang sekali ya untuk memasukkan tangki itu nanti, biar nanti kita mudah memasukkan pipe yang bengkok itu untuk air keluar dia ya. Oke, ini dalam proses pemasangan skru nut di bagian bracket ya. Di bagian bracket ada pengikat skru nut berjenis PVC ya. Sekarang semua pakai PVC, tidak mudah karat dan senang untuk membuat kerja. Pastikan pengikat itu kuat ya, kuat, ketat, jadi tidak longgar bila kita flush atau kita isi air nanti. Nah, di bagian bawah ini kita pastikan letakkan selintip. Sebenarnya ada satu getah hitam rubber yang sudah disediakan, cuma kebiasaan bila kita tak taruh selintip itu dia akan bocor. Jadi saya lebih memilih untuk membuat kerja satu kali agar tidak bocor. Nah, di bagian sini, di bagian getah dan juga sambungan tangki itu dan pipe itu kita letak selintip, baru kita ikat dia punya skru nut atau pengikat ya. Nah, seperti ini. Dan di bagian bawah yang saya pegang tangan kiri itu kita tekan masuk, bila perlu letakkan silikon ya untuk mengelak daripada bocor. Oke, pemasangan untuk low level system ini sudah siap. Kita tes, kita tengok, dan kita tinggal masang ataupun kita tinggal nak pasang dia punya penutup ataupun WC seat cover. Dan ini mode yang termurah karena mode jamban ini pun mode yang paling murah untuk di Malaysia. Dan di sini ada bracket ya. Dan ini mode yang paling senang kita nak pasang. Sebenarnya ini ada katalog juga, ada diagram untuk cara bagaimana kita nak pasang dia punya penutup jamban ataupun WC ini. Nah, caranya mungkin saya tidak dapat secara detail untuk membuat video karena hanya menggunakan satu kamera. Jadi mungkin ada video-video saya yang lain yang lebih detail untuk pemasangan penutup jamban ini. Oke, pemasangan bracket untuk pengikat sudah kita masukkan di bagian penutup. Lepas itu baru kita akan masukkan di bagian jamban ataupun WC ini. Oke, jangan lupa buat siapa saja yang baru menemukan channel saya, jangan lupa beri sokongan untuk like, komen, dan subscribe. Nah, caranya seperti ini ya. Dia ada dua bracket seperti PVC ini untuk mengikat antara penutup jamban itu dengan penutup dengan jamban dia ya. Nah, tadi kita sudah masukkan, ada dua ini. Nah, kita masukkan seperti ini, baru kita ikat di bagian bawah. Nah, ini pengikat ini sekarang menggunakan PVC ya. Sekarang semua banyak yang menggunakan PVC, dan yang menggunakan besi itu sekarang sudah tidak ada lagi. Adapun yang menggunakan besi stainless steel itu yang tahan karat, karena kalau menggunakan besi dia selalu kena air, dia akan berkarat, dan bila kita nak tukar dengan yang baru itu dia akan susah sedikit. Jadi sekarang modelnya menggunakan berbahan PVC untuk mempermudah kerja dan mungkin juga menghemat biaya ya, karena PVC lebih murah daripada besi. Nah, pemasangannya cukup simpel, cukup mudah, dan cukup senang ya kalau kita boleh belajar. Jadi tidak perlu memanggil tukang untuk membuat kerja seperti ini, karena lebih efisien dan juga lebih jimat kos. Dan hampir siap kerja ini, dan semoga saja video ini bermanfaat dan memberi sedikit
pengalaman untuk belajar bersama untuk memperbaiki kerusakan yang ada di rumah kita. Oke, terima kasih karena menonton video ini dan kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.